laying low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Nurmakribi Sembiring dari Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara, NIM 227046014. Ingin berbagi cerita sedikit tentang salah satu prinsip etik dalam praktik profesional, yaitu justice, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah keadilan. Pada saat itu di tahun 2019, saya masih menempuh pendidikan Sarjana 1 atau S1 di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Lalu pada bulan 3, mahasiswa dan mahasiswi keperawatan semester 7 melakukan praktik lapangan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Jadwal dinas sudah dibagi oleh pihak fakultas. Ada yang dapat di ruang PIP, kelas 3, IGD, ICU, dan lain-lain. Kebetulan saya mendapatkan jadwal dinas di ruang rawat inap PIP. Terdapat seorang perawat yang berumur 37 tahun melakukan asuhan perawatan yang sangat ramah kepada pasien PIP tersebut, sehingga pasien senang ataupun ramah kepada perawat tersebut. Jika perawat tersebut datang ke ruangan pasien, dan saya menganggap perawat tersebut tulus dan ikhlas ketika memenuhi kebutuhan pasien tersebut, mulai dari biologisnya, psikologinya, sosialnya, sampai spiritual pasien. Setelah 1 bulan saya menjalani masa dinas di ruangan PIP Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, akhirnya saya mendapatkan jadwal dinas yang baru bersama teman-teman, yaitu di ruang kelas 3. Di ruangan tersebut saya melihat perawat PIP yang 1 bulan lalu bekerja di ruang PIP sekarang sudah dipindah tugaskan ke ruangan rawat inap kelas 3. Saya tidak sengaja melihat perawat tersebut ketika memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tidak memenuhi sifat yang caring kepada pasien yang berada di ruangan kelas 3. Mulai dari wajah yang tidak senyum, melakukan pemasangan infus tanpa dijelaskan SOP-nya kepada pasien. Jika menjawab pertanyaan dari pasien, jawaban perawat tersebut sangat singkat dan jarang mengontrol pasien ke ruangan jika dipanggil oleh pasien dan keluarga. Maka dari itu perawat tersebut melanggar salah satu prinsip-prinsip etik dalam praktik profesional, yaitu justice atau keadilan. Karena perawat pada saat bekerja memberikan asuhan keperawatan melihat pasien dari sisi ekonominya, bukan keikhlasannya. Perlu kita ketahui, ada beberapa prinsip etik dalam praktik profesional, yaitu autonomi. Yang pertama itu autonomi. Di sini autonomi, pasien bebas memilih pada saat sebelum menandatangani inform consent, apakah dia ingin dilakukan perawatan atau tidak. Lalu beneficient, berbuat baik. Yang kedua di sini maksudnya adalah perawat wajib melakukan perbuatan baik, mulai dari pemasangan infus, kemudian menjelaskan SOP kepada pasien. Lalu yang ketiga adalah justice, keadilan. Dari kasus tadi, di sini perawat harus berbuat adil. Tidak boleh melihat dari suku, agama, kemudian dari ekonomi pasien. Itu sangat dilarang. Kemudian yang keempat yaitu non-maleficent, tidak merugikan. Di sini perawat wajib melihat atau membaca, mereview SOP sebelum melakukan tindakan ke pasien untuk mengurangi atau meminimalisir cedera yang akan didapatkan oleh pasien pada saat perawat melakukan tindakan asuhan keperawatan. Kemudian yang kelima yaitu confidentiality, kerahasiaan. Sini perawat wajib menjaga rahasia status kesehatan pasien, mulai dari diagnosanya, kemudian pengkajiannya, sampai intervensi yang telah dilakukan oleh perawat. Nah, di sini confidentiality atau kerahasiaan boleh dibuka jika perawat tersebut dalam kasus atau di pengadilan
maka perawat boleh membuka asuhan keperawatan apa saja yang telah diberikannya kepada pasien. Kemudian veracity, kejujuran. Di sini perawat harus jujur kepada pasien. Contohnya itu, jika pasien bertanya diagnosa yang sedang dialaminya atau yang sedang didapatnya, maka perawat wajib memberikan informasi sejujur-jujurnya diagnosa apa yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian fidelity, menepati janji. Di sini perawat wajib menepati janji. Contohnya itu yaitu perawat akan datang kembali besok pukul 2 siang. Maka keesokan harinya perawat wajib mendatangi pasien tersebut pukul 2 siang. Seperti kontak sebelumnya, perawat telah berjanji kepada pasien untuk datang lagi esok hari pukul 2 siang. Kemudian accountability atau akuntabilitas. Di sini perawat harus mengetahui atau membaca SOP sebelum melakukan tindakan asuhan keperawatan. Akuntabilitas ini bersifat kerjaan yang harus dijalani perawat tersebut. Demikianlah cerita saya tentang prinsip-prinsip etik dalam praktik profesional. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.